Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Karena belakangan ini banyak anak-anak Tuhan yang datang kepada saya dan dari Mahanaim, dari mana-mana pada telepon. Kenapa kita sedang saat-saat ini, kita sedang dalam keadaan peperangan mengunjungi ke bangsa-bangsa yang lain. Tapi kenyataannya hidup kerohanian kita kok jadi lesu. Jadi semangatnya itu merosot. Dengan tidak dirasakan dan tidak dimengerti. Maka dari itu kita belajar. Karena ternyata pengenalan kita akan Tuhan ini penuh dengan tidak pengertian. Kita lebih banyak menggunakan akal, budi, pikiran kita daripada iman. Percaya kita kepada Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Itu normal lah. Karena kita dilahirkan di dalam dunia dan dididik dan dibesarkan dengan cara-cara hikmat dunia. Maka dari itu kita belajar supaya jangan sampai kita menjadi sia-sia. Contohnya saudara, apa yang dialami oleh Ayub? Ayub itu seorang yang mengenal Tuhan. Mengenal tak? Hah? Mengenalnya secara pribadi dengan Tuhan atau dari kata orang? Hah? Dari kata orang. Nah, sekarang kita ini mengenal Tuhan secara pribadi atau kata dari hamba Tuhan. Atau dari kesaksian, dari apa yang kita dengar, itu lebih mempengaruhi atau pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Hah? Pribadi kita lebih kuat atau lebih banyak daripada hamba-hamba Tuhan, kata-kata hamba Tuhan. Hah? Nah, ini itu jujur. Karena ternyata itu susah, saudara, mengenal Tuhan secara pribadi. Sebabnya apa? Sebab tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Makanya sekarang ini ada pengajaran yang sedang populer-populernya dan disukai oleh anak-anak Tuhan, yaitu pelajaran apa? Semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu kamu menderita. Tidak perlu kamu menanggung. Ngerti? Karena semua sudah ditanggung Tuhan. Sehingga tidak perlu perang, tidak perlu macam-macam. Itu terus terang jujur. Saya sendiri sampai pernah terpengaruh. Contohnya ini pergi ke bangsa-bangsa. Pergi ke bangsa-bangsa itu biayanya kan besar semua, betul enggak? Hah? Besar amat. Ini Bepes sekarang ini berangkat ke Spanyol. Kira-kira ya paling-paling berapa. Kok jadi puluhan juta. 40 juta.
140 juta. Lah ya, bayangin. Lah sekarang, lalu saya tanya loh, kamu tugas siapa? Gak tahu. Ya, saya sendiri pun ditanya, loh Kong, aku nih diutus ke sana ngapain? Gak tahu. Sebab aku sendiri ya bingung. Ngerti apa? Karena kalau itu dipikirkan secara manusia, apa sih? Betul enggak? Makanya akhirnya saya tahu dan saya mengajar, jangan mikir hasil. Kalau kamu melihat hasil, satu, kamu akan kecewa. Kedua, kamu bisa sombong karena kamu merasa berjasa, dan itu jerat untuk kehidupanmu. Karena apa? Karena kita kerap kali kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan itu adalah berkat karunia. Kita dikasih karunia banyak, akhirnya kalau kita lihat hasil, sombong enggak? Ayo. Yang kita sendiri tidak sadar kalau itu kesombongan. Contohnya yang saya alami. Saya berdoa buat orang. Lalu, jangan kita tidak punya apa-apa, tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Malah kalau kita pergi ke bangsa-bangsa itu, kita dihadapi hal-hal yang aneh-aneh. Betul tidak? Tapi justru disitulah nanti kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan nyata. Nah, ini salah satu yang pernah Hin alami, umpamanya kemana Bin? Lombok apa ya? Lombok ya? Dihadapi orang sakit, suruh doain. Kebingungan enggak? Bingung dia. Aku bisa apa? Aku enggak punya apa-apa. Tapi justru kepepet, dia harapnya hatinya sama Tuhan. Karena takut. Dan sebetulnya, Hin, yang kamu takuti itu apa? Nah, kalau tidak jadi omongannya, akhirnya dimaki-maki dan dimusuhin sama orang enggak. Nah ya, sekarang kalau kamu takut gitu itu apa? Enggak percaya dan sombong, enggak sadar. Nanti dia sudah berhasil, aku kok bisa ya? Kenapa kok kamu mengatakan, kok aku bisa? Sadar enggak? Enggak sadar. Padahal itu kerjaan Tuhan. Padahal kita tiap kali kalau nyanyi, selalu ngomongnya apa? Semua anugerah. Semua karya Tuhan. Tapi di dalam kenyataan, kita enggak bisa. Ngerti saudara? Maka dari itu, kita tuh perlu setiap saat selalu komunikasi dengan Tuhan. Karena tanpa itu, kita pasti keluar dari jalur. Sebab apapun yang saudara dan saya lakukan, kalau hal yang kamu lakukan itu kamu pikirkan, pasti kamu jatuh. Karena setan itu luar biasa cerdiknya. Tuhan Yesus saja mau ditipu. Dan dia tahu itu anak Allah. Dia tahu itu Allah sendiri, tetap ditipu. Ditipunya melalui firman. Kalau kamu anak Allah, seada firman, kamu akan dijagai, kakimu tidak akan luka, jatuhkan dirimu. Bayangin, saudara. Kita kerap kali itu tidak sadar. Maka dari itu dibutuhkan apa? Baca firman.
belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang di dalam Alkitab. Sebab ternyata tidak ada satupun yang bisa setia sampai akhir. Siapa saja tidak ada, kecuali Yesus Tuhan. Karena semua jatuh. Orang yang setia kayak gitu pun jatuh. Coba contohnya kita belajar dari Ayub. Di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan, dia ngomong sama setan ini. Apakah kamu perhatikan hambaku Ayub? Loh, sebetulnya Ayub itu sudah diawasi sama sudah diperhatikan sama setan enggak? Hah? Sudah enggak? Kalau sudah enggak bakal ditanya Tuhan, apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Karena apa? Karena setan ini tahu. Ini orang ini percuma diganggu di apa? Karena apa? Dia berkenan kepada Tuhan. Karena dua hal Tuhan berkata, saleh dan jujur. Alkitab yang ngomong, saleh dan jujur. Nah, sekarang Ayub ini di hadapan manusia adalah orang yang saleh, jujur, atau orang yang kaya raya, diberkati Tuhan, terus suci hidupnya, atau enggak? Hah? Ngerti? Ayub itu saya baca Ayub, saya dengar gini, Bu, aku kok enggak ada 1/10 Ayub. Karena apa? Enggak mata duitan, enggak mata keranjang. Bayangin, dia sampai berani ngomong, kalau saya lihat anak darah atau dan tergerak itu perbuatan jahat. Lah aku mata keranjang, seneng. Ya apa yang baik coba? Ngerti saudara? Ayub tuh berani loh ngomong. Makanya dia sampai berani mengatakan gini, apa salahku apa? Kok aku dihukum kayak gini nih, salahku apa? Bab, dia kena penyakit itu yang didatangkan dari yang dibuat setan itu kurang ajarnya apa? Kulitnya itu daging, bukan kulit tok loh. Daging dan kulitnya itu dari ujung kepala sampai kaki itu bisulen semua. Bukan bisulen tok. Jadi apa ya? Loh, melepuh bernanah, gatal, dan sakit. Sampai di alam Alkitab ditulis, dia duduk, tidur di atas abu anget. Abu yang anget dulu. Supaya gatalnya hilang, supaya sakitnya berkurang. Bayangin, penderitaan ini kayak gitu. Padahal salahnya apa? Orang jujur di hadapan Tuhan, saleh lagi. Nah ini loh. Karena apa saudara? Karena Ayub itu memang jujur, tapi menurut pengertian hikmat manusia. Makanya sampai akhirnya dia ditemani teman-teman yang datang itu 4 orang itu. Nah, yang 3 beres, yang 1 ndaan, yang 1 baik. Dan di dalam berdiskusi, berngomong, itu maksud temannya itu mau menghibur atau mau menyadarkan. Nah, menyadarkan. Tapi ternyata salah enggak. Dan dia menyadarkannya itu
membela Tuhan. Ya toh? Kamu sudah baca belum? Bela Tuhan enggak? Tapi akhirnya semuanya disalahkan Tuhan enggak? Piye coba bingung ra kowe? Akhir daripada segala-galanya Tuhan malah marah. Dikatakan apa? Kamu tidak ngomong secara benar seperti hambaku Ayub. Piye kowe bingung ra? Nah, kalau kita mikir gitu tuh kita lalu mengambil konklusi apa? Ada orang menderita, terus kita datangi, anumu apa? Kamu lebih baik menghibur, kamu lebih baik diem, mendoakan, atau apa? Nah? Menghakimi. Ngerti saudara? Kamu tuh kita belajar dari situ. Bahwa kita itu kalau baca Alkitab kita nanti bisa tahu. Untuk mengerti Tuhan itu tidak bisa ditiru orang lain. Nah, saya tadi barusan dengar. AL yang cerita tidak tahu dari siapa itu. Saya dulu mau beli mobil Mazda, tapi mereknya itu merek Dewa. Saya senang karena mobil itu wah bagus dan saya mau beli, terus tahu-tahu satu saat ada suara gini, mereknya apa? Mereknya Dewa. Mobilnya apa ya itu mas? Kronos. Lah pinter gue. Kronos. Aku gak ngerti. Bahasa ya ora ngerti. Apa itu? Yang penting aku seneng. Ya kan? Saya gak mau. Saya bilang, apa ya Kronos? Dewa. Dewa apa? Aku ya gak ngerti. Yang penting aku tanya Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, tidak baik, ya aku tidak jadi beli itu. Akhirnya aku beli Galen. Saudara tahu ada orang, itu kan yang Pak Yusak tidak boleh, aku boleh. Dia beli, dia jatuh seperti yang dialami Dewa itu, Dewa perzinahan. Piye kowe? Kita kerap kali tidak arti. Ini tadi si Chris tuh bawa coklat. Nah, aku sedang apa itu? Oleh-oleh. Dia tidak bilang coklat, aku tidak tahu itu. Dia bilang oleh-oleh dari Mongol. Mongol ya. Mongol. Saya terima. Kok aneh? Aku bilang, kenapa? Kok ada bau wangi ini? Kematian. Sampai barangnya tak tase, tak ciumi. Tidak ada. Dari mana bau itu? Aku bilang, Tuhan, kok aneh sih Tuhan? Wong oleh-oleh kok bau kematian. Aku bilang, wangi tapi mati. Ngerti? Loh, emak itu punya karunia. Orang kalau mau mati, dia datangi. Dia bisa tahu orang ini benar, orang ini tidak benar, orang ini masuk neraka. Dia karena dari baunya. Itu kan anugerah. Ya toh? Loh, sampai saya kaget. Saya bilang, loh ini mereknya apa CL? Apa? Gordiva. Gordiva. Terus sampai aku akhirnya ngundang Grace, kamu beli di mana?
di pesawat. Aku terus, lah kenapa kok bau itu ya El? Loh, Gordiva itu nama dewa kong. Nah, dewa apa? Karena ternyata dicari dewa perempuan, senengil yang hidup lama, laki-laki yang cinta sama dia, dibunuh. Ayo kowe. Loh kok mengerikan? Ngerikan enggak? Hah? Nah, lalu timbul masalah. HL, kalau gitu buang aja kok. Karena masalahnya dibuang atau enggak, itu anunya apa? Sikap hatinya apa? Satu, takut. Kedua, pengaruh, betul? Aku bilang, ya doa dulu dong. Kalau Tuhan bilang buang, buang. Kalau Tuhan bilang makan, makan. Tapi kalau kita sudah punya pikiran, memang gitu, menghantui enggak? Nah ini loh, ini yang saya ingin bicarakan sama Anda, supaya hidup kita ini mulai belajar dalam segala perkara. Ngomong, minta hikmat dan pengertian dari penolong kita, Roh Kudus. Bab, saya ngalami sendiri, Nani ngalami sendiri. Kita pada waktu melayani, Nani sama Yongki melayani seorang anak Tuhan, kita tidak tahu kalau orang itu adalah main kuasa gelap. Orang persekutuan, bukan orang persekutuan tok, pemimpin persekutuan. Diajak makan, ternyata diracun. Di kamar ada dukun. Dukunnya bilang gini, kalau dia memang sakti hamba Tuhan, tidak akan mati. Nah, demikian roti dikeluarkan makanan itu, Tuhan ngomong sama Nani. Itu roti ini ada racun nih. Nah, kayak saya ini. Kayak gini langsung masuk dalam pikiran enggak? Terus timbul apa? Satu, jangan makan. Kamu atau Tuhan yang nyuruh? Timbul ketakutan, terus timbul tindakan, betul? Nah, orang dagang enggak gitu, sama aja. Dalam segala perkara, ternyata itu sama dasarnya. Nah, sehingga pada waktu itu, dia ngomong sama Yongki, adik, ada racun. Sikap hati ini, Yongki, jangan makan, marah. Langsung mau dihakimi si anak orang persekutuan. Tapi Nani bilang, nanti saya tanya Tuhan. Loh. Dia berdoa, Tuhan, ini roti ada racunnya. Terus apa yang kita harus lakukan? Makan. Biar gue bingung gak? Sekarang kalau firman Tuhan begitu, coba. Kamu dihadapin apa? Taat, setia, berani mati. Betul enggak? Kira-kira pertimbanganmu nurut dengan risiko mati. Atau hanya terserah kamu. Ini masalah. Nah, pada waktu itu Tuhan jelas ngomong, makan. Ya dimakan. Dia bilang, Yong, makan. Bingung. Sing isi penuh hikmat, dunia, sing isi penuh percaya. Tapi akhirnya, yang mangan, kita kaya, Nani.
Dia sendiri udah diam, tak makan. Makan. Dukun ini yang di dalam kamar lihat kok tidak mati-mati. Itu belum selesai. Pulang dibawai. Nah, saya masih di terusan Ciliwung. Lalu dia bilang, terus Tuhan ngomong lagi. Nah, itu loh. Jadi kalau kamu tuh takut akan Tuhan dan jujur, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dan diracun lagi, dibawai roti itu, terus Nani ngomong sama saya, itu roti ada racunnya. Ya sudah, toh dibuang, masukin WC. Tapi orang model saya, bener pora sih, tak kasih ke anjing. Nggak semua, sebagian. Langsung mati. Mak keledak, mati aku. Anjingnya mati langsung. Loh, anjingnya orang nggak tahu aku. Bukan anjing kong, aku nggak punya anjing. Anjing orang yang biasa makan sampah. Jadi saya bilang, lah itu ada anjing, coba lah. Saya ya setengah salah ya enggak. Saya buang sampah. Jadi enggak saya sengaja kasih ikan anjing, enggak. Dibuang, dimakan. Tahu-tahu keledak, mati. Mati lu langsung. Sehingga akhirnya aku bilang, kamu tadi makan enggak? Nani, makan. Pergi ke belakang. Buang kotoran itu. Enggak kepengen kan buang kotoran juga. Ya, buang. Kamu doa. Tuhan bilang, betul. Buang. Kotorannya hitam kayak norit. Karena racun. Ngerti tidak? Tapi hal seperti itu Tuhan izinkan. Kita kerap kali tidak bisa ngerti toh. Tapi itu kan firman. Kamu kalau percaya, gak pergi nginjil kemana-mana dalam namaku, makan racun sekalipun tidak akan mati. Firman digenepi dan dialami. Ngerti? Nah, kebalikan sama saya. Saya orangnya kan cukup keras dan cukup galak. Jadi pada waktu saya khotbah di Jogja, Tuhan bilang, baru 10 menit tuh, KKR. Orang 2000. Tuhan bilang, berhenti. Loh, khotbah kok berhenti? Berhenti. Bingung enggak? Bingung, cuma untung aku. Enggak kayak Wairadi. Wairadi keluar terus nangis, terus bingung. Aku bilang berhenti, ya berhentilah. Dimaki, dihakimi oleh orang-orang dan pendeta. Saudara tahu, pendeta yang menghakimi saya dihukum Tuhan, mati 3 bulan kemudian. Nah, saya cuma bingung gini, lu kok aneh sih Tuhan? Terus Tuhan bilang, nanti kamu tahu. Nggak ngasih tahu lagi kalau ada dukun setan. Baru malamnya saya tidur, saya dikasih penglihatan. Saya tidur, loh kok saya tidurnya kok enggak di kamar hotel, tapi kok di lantai tingkat 2. Dan lantainya itu kaca. Aku bilang, loh aku kok bisa tidur di sini? Saya lihat ke bawah, ada setan gundul. Setan tinggi sak plafon, gundul.
Kepala aja 2 kali, 3 kali lipat ke kepala saya. Aku bilang, oh ada setan gundul. Sambil marah, matanya melotot, nyari saya mau membunuh. Lah, model saya enggak ingat kalau itu tadi di gereja. Cuma saya ketok-ketok lantai ini karena dari kaca dan persis di kepala dia. Dok. Dondang. Gendul. Saya itu masih gurauan. Kamu kok cari saya ada apa? Marah dia. Baru Tuhan cerita. Ngerti tak? Hidup dengan Tuhan. Itu tergantung percaya dan penjelasannya, pengertiannya itu setelah semua kejadian. Tapi kamu kepinginnya apa? Tahu dulu. Padahal kalau kamu tuh tahu dulu, pasti belum tentu kamu sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Takut, pertimbangan, dan segala macam. Hidup dengan Tuhan, itu seperti nyanyian tadi. Harus rela menyerahkan diri. Karena firman Tuhan sudah berkata, Yohanes 3:16 dan ada 1 Yohanes 3:16. Yang satu Tuhan Yesus, yang satu kita. Kalau Yohanes 3:16 Tuhan Yesus mati untuk dunia, kita 1 Yohanes 3:16 kita yang mati untuk saudara kita. Jadi kita seperti Tuhan Yesus, hanya sekopnya, jadi jangkauannya tidak dunia, tapi mungkin 1-2 orang. Makanya ada kata-kata kalau 1 orang bertobat, bisa seluruh keluarganya bisa ditobatkan. Karena ada yang bayar. Ngerti? Jadi kita itu harus punya watak, punya perangai, rela untuk berkorban untuk orang lain. Tapi saya pesan, karena itu juga pengalaman saya, kalau disuruh Tuhan. Tapi jangan karmu dewek, aku mau mati untuk saudaraku. Atau aku mau mati untuk suamiku, istriku, anakku. Kok enak? Tidak bisa. Ngerti saudara? Semua langkah kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Bukan oleh kita lagi. Maka kalau engkau menjadi pelaku firman, siap. Siap apa? Diam. Dihakimi. Oke. Sebab apa yang dialami Ayub itu kenyataan. Ayub dulunya itu cuma menerima dan dia ngomong, aku dilahirkan telanjang, aku akan pulang dengan telanjang. Dan itu betul firman. Dia menerima semuanya itu karena dia tahu dan dia takut akan Tuhan. Dan dia mengerti bahwa Tuhan ada. Tetapi setelah dia berbincang dengan temannya, dia berkata apa? Sekarang keluhanku menjadi pemberontakan. Hanya karena teman-temannya. Karena apa? Disalahin. Tidak mungkin kamu tidak dosa. Tidak mungkin kamu benar di hadapan Tuhan. Kok selalu kamu membenarkan diri? Padahal menurut Tuhan sendiri, Ayub benar. Makanya setelah berhasil semuanya, Tuhan ngomong. Kepada temannya yang 3 itu. Kamu karena tidak mengatakan tentang aku hal yang benar, kamu harus minta hambaku Ayub berdoa
untuk kamu. Supaya apa yang aku timpahkan kepada Ayub tidak kena kepada kamu. Lucu enggak? Diancam Tuhan supaya yang dilakukan, ditimpahkan Ayub tidak kena dia. Padahal dia tidak baik. Yang Ayub baik. Lah kok sama hukumannya? Ngerti saudara? Makanya kita tidak akan bisa mengerti cara penilaian Tuhan. Tidak tahu. Tetapi satu hal yang saudara harus tahu. Kalau engkau takut akan Tuhan dan jujur, tulus sama Tuhan, Tuhan akan balas. Dan semua membawa berkat luar biasa. Karena Ayub sampai dapat 2 kali lipat. Harta bendanya pun 2 kali. Cuma anaknya enggak 2 kali ya. Hah? Piye? Iya, tapi kan tetap 10 toh ya. Yang sebelumnya 10 diganti 10. Nah, itu ada orang tanya. Istri nih. Nah, diganti enggak? Hah? 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 Istrinya diganti. Saya sampai tanya sama Tuhan. Ini anak 10 sudah gede-gede toh. Terus ini mbok kasih mulai Ayub menderita selesai ditambahi 10 lagi. Lah itu istrinya umur piro? Betul toh? Satu, kedua, istri kayak gitu masa mbok pakai. Wong suaminya gitu dia marah-marah malah sana menghujat Tuhan aja. Bayangin aku bilang, orang gitu, oh ya Tuhan bilang, orang dah istrinya baru dong. Ekstrim malah orang baru. Ngerti enggak saudara? Tuhan itu luar biasa. Jadi makanya itu jangan kita menghakimi. Kalau orang menderita, kalau orang kena penyakit atau apa, sudah kita diam, doakan. Kamu ngomong, ampuni Tuhan, apa yang aku harus lakukan. Kalau kamu yang disuruh bayar, bayarlah. Sebab caranya itu macam-macam. Ada yang Tuhan mengatakan bilang, kamu doa puasa, kamu yang diem. Loh, aku yang enggak mengalami kok orang lain. Kamu harus seperti aku. Ya sudah. Tidak mau. Makanya saya bilang, aku terus terang jujur. Tidak akan bisa kayak Paulus. Aku mau dibuang. Asal saudaraku diselamatkan. Tidak kok enak. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Tidak mau ya sudah. Rasain situ. Karena apa? Saya itu hampir tiap hari itu selalu dengar. Kemarin ada lagi tanya. Pak, ini mak saya. Kenapa? Umurnya berapa? 90. Tapi tidak mati-mati. Dia sudah anak Tuhan. Sudah. Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Sudah. Dilepaskan sudah. Ya sudah. Lah kalau tidak mati. Nah ya itu Pak. Aku tahu Tuhan itu itu. Lah dulu dia belum lepas dari ikatannya sama Kuan Im. Oh. Loh, dulu dia itu ikut Kuan Im. Iya. Tapi sudah didoakan, sudah dilepaskan, Pak. Lalu dia sendiri udah ngelepasin belum? Lah itu enggak tahu sekarang enggak bisa ngomong. Nah, ya sekarang ngomongin. Harus siapa? Iya. Kalau dia tidak mau melepasnya, tidak bisa. Dia tidak mati-mati. Ngerti, saudara? Ini kejadian-kejadian itu tidak pernah kita sadari.
Bahwa kita sudah pernah janji, cuma orang itu udah mati-mati atau sakit tidak sembuh-sembuh itu karena dia pernah nasar. Tidak tahu. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, sombong itu tidak tahu. Makanya kita harus punya sikap hati, selalu tanya Tuhan. Dan belajar lihat diri kita sendiri. Karena mengetahui, menyadari, dibuka kelemahan kita, itu adalah orang bijaksana. Buah roh itu sangat menetapkan. Karena itu ternyata buah-buah roh itu, hasilnya itu adalah fondasi mental kita untuk kita punya misi dari Tuhan sampai di mana. Dan itu tidak bisa diukur, saudara. Tidak bisa diukur dengan pikiran kita, dengan apa yang kita lihat. Contohnya pada waktu saya sedang kecelakaan sama Evi meninggal itu, saya juga tidak bisa tahu. Salahku di mana Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Lalu firman Tuhan bilang, bukankah Alkitab berkata, aku akan menjaga engkau, melepaskan engkau dari kecelakaan. Saya baca, loh Tuhan ini firman loh. Aku mau suruh ngalami kecelakaan. Evine mati lagi aku. Saya dianggapnya gini. Tuhan bilang, aku sampai tanya, Tuhan, kenapa Evi mati? Jawabannya apa? Itu terbaik. Terus tidak bisa mikir tuh aku. Tak pikir ya percuma tuh. Oh, dikatakan terbaik. Maka dari itu saudara, kita harus belajar dan percaya langkah-langkahmu itu diatur Tuhan. Sebab setan itu jahat sekali. Ini contohnya kayak Bebes berangkat ke Spanyol ini. Jangan saudara kira kalau saya itu udah diintimidasi, udah iya. Oh cucumu nanti pergi sana itu. Kamu tahu kenapa ke sana? Kenapa Bebes? Kenapa enggak Stephen? Kenapa enggak Josh? Kenapa enggak AL? Nah, sebab ini adalah antara mati dan hidup. Hah? Kenapa mati hidup? Aku orangnya gini, kalau dia mati ya enggak apa-apa. Kalau dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, mati masuk surga, enak. Dan Bebes sendiri pun sudah pernah ngomong, enak kayak mamah kong. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, mati, selesai. Dihitung Tuhan tinggi sekali. Martir. Nah, ya wes jalani aja. Dan ternyata pada waktu dia mau berangkat, baru ngomong sama saya. Kong, aku tadi malam didatangi orang. Orang apa? Orang tinggi gede kong. Terus apa? Banci tapi kong. Dan dia ngomong apa? Aku tunggu kamu di Spanyol. Saya baru tanya sama Lani. Loh, kenapa sih kok Banci yang datangi Bebes? Lah memang di sana itu paling manusia hura-hura itu di Spanyol. Nomor 1. Dan Banci di sana memang benar banyak. Oh. Kamu jawab apa? Nah, ini aku relaxnya gini. Kamu jawab apa? Aku jawab gini. Kamu tidak bisa nuntut aku. Aku seorang hamba yang tidak berguna. Apa yang saya pesankan? Diikuti. Aku cuma melakukan apa yang Tuhan perintah. Udah pergi. Oh selamat kok ya aku. Sebab kalau enggak, bisa. Itu pun
Dia sendiri pun tidak tahu. Sedang makan, saya tanya, Beb, kamu kan dikasih duit 2.000 US dollar sama Bapak Agung. Dibuat pergi ke bangsa-bangsa. Mana duitnya itu? Sudah tak kasih kengkong. Tak titipin kong, ora dikasih. Kapan? Aku ya tidak ingat tuh. Tak cari, tidak ketemu. Sampai tak cari 2 kali tidak ketemu. Setelah itu mau berangkat, besoknya Al baru ngomong gini. Beb, bertobat. Wah, Beb bilang, bertobat apa? Wis pokoknya bertobat, Beb. Mau tau duitan. Karena hilang itu kamu bingung. Kenapa? Dia mau belanja. Ke mana? Dubai. Karena di sana transit 6 jam. Jadi bisa mau beli apa sih, Beb? Kong, aku mau belanja, Kong. Mau beli apa Galaxy? Pomboh itu. Harganya $1.000. Tanya Tuhan, ngawur aku. Kong. Habis makan dunia ini, mata duit marah Tuhan. Setelah dia bertobat, ketemu duitnya di lemariku. Padahal itu Mak bilang, salahin Kong. Lah, aku kan cuma alat. Tak cari lagi, tidak ketemu. Setelah bertobat, ketemu. Nah, tapi setelah ketemu, aku bilang, piye Beb, duit mau pakai buat jajan? Tidak. Tidak berani, Kong. Ternyata aku masih mata duitan. Nah, kamu tahu, Spanyol sama Portugal itu jatuhnya karena mata duitan. Betul, Kong. Tadi Tuhan yang ngomong. Kamu tuh mau pergi ke sana kok, masih mata duitan. Nah, terus piye Tuhan? Sudah, tidak usah bawa. Dia rela. Tidak jadi beli. Tadi tak bawai 500 buat reserve. Dia bilang, ya sudah kalau 500 kan tidak bisa beli. Ya tidak apa-apalah. Ngerti saudara? Hidup kita itu tidak hanya selama kita melikut Tuhan. Tapi detik demi detik yang kita hadapi itu selalu membawa ujian. Karena firman Tuhan di dalam Ayub juga mengatakan, kenapa kita ini engkau bangunkan setiap pagi dan engkau uji kami setiap pagi. Jadi ujian terus menerus, saudara. Hidup dengan Tuhan, itu saya kerap kali katakan, yang saya paling khawatir takut apa sama Tuhan, sadet saknyet, seketika, itu yang saya pesankan. Sebab semua itu bisa berubah. Karena setan pun tahu, itu yang paling berbahaya. Coba pada waktu setan jatuh pun, itu seketika itu, langsung Tuhan marah, buang. Bayangin. Dan itu tidak bisa diprediksi. Maka dari itu kita itu harus jaga sikap, mau nurut Tuhan. Sebab nurut Tuhan belum tentu kelihatannya baik. Enak. Enggak. Tapi sikap hati yang nurut ini yang Tuhan suka. Makanya dari itu saudara, saya ajar, saudara ajar. Tanya Tuhan Roh Kudus, tanya Tuhan Roh Kudus. Karena itu yang menyebabkan kita itu bisa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang tahu pikirannya Tuhan Yesus, pikirannya Bapa, cuma Roh Kudus. Saudara dan saya itu tidak bisa mengenal dia secara utuh, itu tidak bisa. Sebab kita ini
daging. Yang kita pikirkan itu belum tentu yang benar di hadapan Tuhan. Makanya segala perkara, apa saja, tanya sama Tuhan. Nanti kamu akan mengalami secara pribadi. Mengenal Tuhan. Sebab tidak bisa orang itu diajar kita itu bisa masuk. Tidak bisa. Kalau kita tidak ngalami sendiri, tidak akan percaya. Makanya itu kita harus alami dan sikap kita harus takut akan Tuhan. Segala sesuatu tanya dia dan nurut apa yang dilakukan. Wes jangan terlalu banyak dipikirkan, dianalisa, tidak bisa. Sebab jebakannya itu demikian halus. Tidak seperti yang nanti lama-lama tambah lama itu tambah halus. Kelihatannya itu bagus, indah, baik. Ternyata itu setan. Iin pun waktu di Amerika juga ditemui orang laki-laki 2. Yang parlente, yang orang berkuasa. Tapi setan. Kelihatannya itu orang yang baik, tapi itu setan. Kalau dia datang dengan model kayak sundel bolong, ya saudara tak langsung tahu, oh setan. Sing datang orang cantik, halus, orang baik, kelihatannya, tidak sadar. Maka dari itu saudara, cobalah mulai. Waktunya itu sudah sangat singkat. Ini cuma berapa tahun saja. Cepat sekali hidup ini. Ini sudah bulan apa? Tinggal Oktober, November, Desember. Sudah habis lagi. Ya toh? Dan kalau Tuhan ngomong, itu enggak kamu bakal bisa ngerti. Enggak bisa ngerti. Sebab selalu ada alternatif. Maka dari itu kita selalu hati kita melekat ngomong sama Tuhan. Jadi kalau ada waktu itu dipakai untuk baca firman dan ngomong sama Tuhan. Tapi saudara itu selalu membatasi. Ngomong ya gak ngerti Pak. Lah ya itu namanya kamu masih ngatur Tuhan. Tugas kita tuh ngomong aja. Jawabnya bagaimana? Terserah Tuhan, yang penting ngerti. Dan percaya bahwa apa yang kamu omongkan itu sudah didengar Tuhan. Dan pasti dijawab pada waktunya. Amin. Percayalah, Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi ya itu, tidak kenal, bingung. Makanya dikatakan dibutuhkan orang percaya. Makanya Yakobus juga mengatakan, dalam merencanakan segala sesuatu, ikutkan Tuhan. Nah, tapi kita sudah jalani, ngikut. Tapi modelnya bagaimana? Kita punya pikiran dulu, kita seorang sarjana, arsitek, merancang dulu, habis itu sodorkan. Berkati Tuhan. Ya toh? Jadi arsiteknya itu siapa? Tuhan apa kamu? Kita itu harus doa dulu, tanya Tuhan. Tapi jangan merencanakan dulu, sudah kira-kiranya begini, sodorkan. Nanti kalau hasilnya tidak baik, kamu bilang apa? Aku sudah berdoa, aku sudah minta izin, aku sudah ini. Ya sudah, memang sudah. Hanya itu pikiranmu sing mbok sodorke, bukan pikiran Tuhan. Nah itulah saudara. Coba kita dahulukan Tuhan dalam segala perkara.
Tapi yang penting itu sikap hati. Dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Mau merencanakan apa, mau berbuat dosa, mau merencanakan usaha, ngomong sama Tuhan, jujur. Itu yang membuat Tuhan suka. Dan Dia yang akan memberi jalan keluar. Amin. Ya, ayo kita sembahyang. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan apa yang Engkau mau. Sekarang terserah kepadamu Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi, supaya setiap orang itu mengalami dan mengenal Engkau secara pribadi. Sebab tidak ada orang yang bisa diberitahu kalau tidak mengenal Engkau secara pribadi. Maka dari itu hamba-Mu mohon anugerah belas kasihan, supaya mereka dapat mengalami, dapat kasih karunia daripada-Mu, sehingga mereka dapat mengenal Engkau secara pribadi. Supaya kemuliaan-Mu nyata dalam hidupnya. Dan mereka percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to bless, hanya di Bless to bless. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kau telah miliki hatiku sepenuhnya. Kau ada di setiap jalanku. Kau hadir di setiap nafasku. Bibirku kan megahkan Engkau selamanya. Hancurkan kedaginganku, hidupkanku oleh cinta-Mu. Kaulah bagianku selamanya. Kau ada di setiap jalanku. Kau hadir di setiap nafasku. Bibirku kan megahkan Engkau
hancurkan kedaginganku, hidupkanku oleh cintamu. Kaulah bagianku selamanya. Janinanmu membawaku sampai puncak destiniku. Kaulah bagianku selamanya. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau apikan cintaku tuh genapi seluruh rencana, seluruh rencana. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya mengenai ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau apikan cintaku tuh genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau apikan cintaku tuh genapi seluruh rencanamu. Rencanamu.